kesindir dan kesindor dan lain sebagainya. Yang penting Bu, itu ini benar-benar apa? Kalau beliau bilang izzud dunya bil mal tidak berlebihan. Karena apa? Penghasilannya berapa? 11,2. Beliau punya perasaan. Ternyata ketika benar-benar sebelum kita menyampaikan la ilaha illallah, menyampaikan cinta kepada Kanjeng Nabi, langsung dikon mangan sih. Terutama saya punya pengalaman kalau ngumpulin anak-anak pang. Anak-anak pang itu kalau jenengan ngasih makan, itu jangan kebanyakan ceramah. Yang penting makan aja. Jangan sampai bilang, ayo mangan baru kui sholat, jangan. Udah makan aja. Ada teman saya yang punya namanya yatim duafa, sahabat yatim duafa, punya jadinya yang sepuh-sepuh itu pun 70-80 tapi terlantar dikumpulkan di Malang, di Gondang Legi. Yang ODGJ dikumpulan di Trenggalek. Itu Masya Allah Bu. Luar biasa. Jadi kalau mikirin ribetnya luar biasa. Tapi satu-satunya pondok mungkin yang apa namanya concern di situ bukan satu-satunya, tapi apa jarang sekali. Di Semarang kan juga ada, di Demak juga ada. Di Demak itu Nurul Majnun, pimpinannya itu Gus Abid, saya kenal. Wah ini kan, nek jenengan tuh kayaknya kalau wisata Bu, kadang-kadang ke sana. Jenengan itu akan bersyukurnya luar biasa. Teng Nurul Majnun, Majnun itu kenapa Bu? Nggih, Masya Allah, nggih. Masya Allah bahasa Arabnya kok jos ini. Nggih. Jadinya memang luar biasa, dirantai dan lain sebagainya. Yes, nggih. Jadinya gampang sekali diingat-ingat makalah ini, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bis salihil a'mal. Jadinya harta itu bisa masuk ke surga, bisa membersamai kita ke surga, asal apa? Asal ya digunakan untuk hal-hal yang baik. Sekarang kita nakar. Nakar terkait apa? Keimanan. Ya kan? Atau kebaikan-kebaikan Umar ibn Khattab. Sifli hasanati Umar faqala law kanatil biharu midadaw wa syajaru aklaman lama hasartuha faqal. Jadinya lama hasartuha, sampai sini dulu. Jadinya gambarkanlah kepadaku tentang kebaikan Umar ibnu Khattab. Malaikat Jibril niku Bu jawab, bila lautan menjadi tinta dan seluruh pepohonan itu menjadi penanya. Bayu niku luar biasa. Maka aku tetap tidak dapat menghitung kebaikannya. Jadi saingan kali Umar ibnu Khattab ini jelas tidak bisa. Apalagi urusan apa? Kebaikan di bidang apa? Di bidang sedekah, infak dan lain sebagainya. Makanya luar biasa sekali di perumahan-perumahan itu kan kalau apa niku Idul Adha dan lain kan motong terus dan lain sebagainya. Tapi ada di pedesaan itu Bu, wis pokoknya keyakinannya wis motong pisan wis mas leren. Sedikitku wis kegawe 2,5 juta. Nek kegawe meneh repot dan lain sebagainya. Makanya ibu-ibu yang saya takzimi, jadi ibaratnya itu luar biasa. Pepohonan dikumpulkan, tinta dikumpulkan, itu boten cekap nulis kebaikannya sinten Umar bin Khattab. Makanya nanti biar faham, tahu, sedikit kenal, dan kalau banyak kenal nanti menimbulkan cinta. Bahkan ada khusus Bu yang bikin orang mana itu sutradara mana film khusus Umar bin Khattab, bahkan ditayangkan pas Ramadan itu sebulan full. Pernah lihat Bu? Lali Mas. Ya pas sahur kayak lho. Oke, insya Allah masih ingat. Pernah itu. Makanya itu sekarang, lah kalau sekarang itu mau ngakses film apapun enak Bu. Aplikasinya banyak sekali. Bahkan saya kalau
ngumpul sama anak-anak ini yang Wahyu Utama alhamdulillah wis keluar semua sekitar 10-an kemarin, dan besok kita kajian Rebu. Ini hari apa, Bu? Besok. Yang punya anak-anak silakan dibawa ke Masjid Fajrul Islam karena diminta. Fajrul Islam ki pundi teh? Wingkinge PPY. Silakan diajaknya. Biasanya kita setelah nonton Persis, entah Indonesia dan lain sebagainya, kita nonton film yang biasanya kita suka. Jadinya seperti itu. Jenengan boleh nonton sama bapak, Masya Allah. Eleng-eleng nopo adegan pas dulu awal-awal menikah. Ben tuwek, walaupun tuwek tapi tetap menggelora kemesraannya. Masya Allah. Wes luar biasa. Kemudian Kanjeng Nabi, Bu, bersabda, faqala, ini sifli hasanati Abi Bakrin faqal Umaru hasanatu min hasanati Abi Bakrin. Ternyata ya kan, malaikat Jibril itu jawabnya lebih mencengangkan lagi. Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Abu Bakar. Jadi cuma cabang dari kebaikan yang ada di Abu Bakar. Makanya, Bu, monggo jenengan nopo niku kalau salah satu pesan Umar itu memang investasi paling enak niku nggih properti. Properti. Saat niki teng pundi-pundi awis. Nopo mulai teng cakete Asalam, Gentan, larang-larang niku. Nek teng mriki nggih wonten sing larang, wonten sing murah. Nek sing mirah nggih teng Plesungan niku cocok, Bu. Niku masyaallah. Niku insyaallah damel tenda mboten wonten sing protes insyaallah. Tinggi napa, Bu? Tinggi warung insyaallah. Nggih. Tapi teng pokoknya jenengan nek gadah napa niku, kan saya yakin nih, terutama ibu-ibu yang udah dititipin sama Allah cucu, anaknya udah gede-gede, benten kali kula nggih. Itu sebelum jauh-jauh hari jenengan masih sehat-sehat. Pesan, Bu. Terutama pas ketika Idul Fitri. Lendo ojo ruwet-ruwet ya urusan warisan. Nah, dan ingat, Bu, nek mbagi ora adil roto tapi gawe carane Islam, ku kadang-kadangi sak-sake dhewe. Penting anakku 3, 1, 2, 3. Sing paling kathah niku nggih sing cowok, Bu. Nah, sing cowok kaya aku ngene iki. Lho tanggungane abot. Ngawur. Iki sing sanjang mboten kula, Gusti Allah. Masalah. Wah, kuwentoke Mas Yosi cocok lagi. Serius mboten. Serius. Saya berulang kali. Terakhir saya nemenin urusan warisan ini, ada orang Colomadu kalau nggak salah. Sampai MM-an gitu mau bagi tuh, pas mau diskusi tak kira kan laporan itu, Bu. Ternyata pas di depan saya tuh mukanya serem semua itu. Lagi piye diskusi ini dan lain sebagainya. Ya saya jadi takut. Itu serius, Bu. Itu sudah berulang kali. Dan itu kok saya panjenengan di pondok-pondok besar, rata-rata kalau sudah ganti generasi, itu biasanya kalau nggak carut-marutnya soal pembagian harta, itu pembagian apa? Aset pondok. Iki jatah pondokmu dan lain sebagainya. Itu ngeri-ngeri. Padahal paham agama semua. Kulo ini mboten ngeten-ngeten, tapi dia nek bagi sesuai aturannya Allah, ora aturane Yosi. Sing paling oke sapa, Bu? Sing lanang. Karena yang cowok ini punya tanggung jawab ke istrinya, ke anak-anaknya. Jangan bae perasaan. Kalau bae perasaan mesti sing menang ya wis iki nduk, wis sing terakhir gare ngancane aku ae, mas-masmu ae blas. Ratu anu ya mesti. Tapi kan kecuali kalau sudah dibagi tapi ada ridha. Ada ridha. Nggih sampun. Mboten napa-napa. Wis pokoke kalau nek urusan mawaris wis gak melu-melu, tiwas ruwet.
Yang penting enak dan lain sebagainya. Saya tuh sebenarnya paling enak itu tinggal selama saya di dunia ini tuh ngerasain tinggal enak itu di masjid. Pas di Malang itu listrik gak tahu bayar, PDAM gak tahu ditagih, mau sedot debu sudah ada, fotokopi ada, mobil ada, masya Allah, ya kan, lapar ada yang bikinin dan lain sebagainya. Itu seenak-enaknya hidup ketika itu. Walaupun memang rumah dinasnya, kewajiban. Di sana ada rumah dinas, ngapunten tentang masjid itu nggak besar-besar amat. Nah ini saya juga di situ sama Mas Diar, satu perumahan. Jadinya itu enaknya pol-polan, nerima tamu banyak bisa. Ada aula masjid, parkir gampang, bikin majelis juga gampang. Tetapi namanya juga seenak-enaknya tinggal di masjid itu tetap, Bu. Ya, mending dari kepala sekolah daripada dari takmir masjid, so mumet. Dirasani kiwo, dirasani tengen, ngawelu Surabayaran dirasani. Maksudnya pas takmir, kalau marbot itu sejahtera insyaallah. Terus malah ngomong tekan gini. Pokoknya ngomongin tekan gini. Intinya pokoknya nanti pulang ke rumah dieling-eling ditanya sama suami anak, "Entuk apa, Bu?" "Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bis salihil a'mal." Wes, Bu, jadinya ini asbab kenapa Umar Ibnu Khattab itu bilang apa? Kemuliaan dunia itu dari harta. Makanya nih kisah sing paling ya kadang merenung, kadang pengen ngungkit itu kan. Dulu sebelum saya di Malang itu ya yang apa namanya sering kajian sama anak-anak muda itu dulu masih jomblo, masih kerjanya belum terlalu. Nah, saya bilang sama beliau-beliau itu, nah sok ben kan tenagamu luar biasa, tapi kita kan bingung masalah pendanaan. Besok kalau kamu kaya jangan lupa ya kan, yaitu kekayaannya dibuat apa, ngancani adik-adik dan lain sebagainya. Malah sekarang pada sukses duitnya ngumpulnya sing angel, suwi Bu kabeh, masya Allah. Bahkan satu sama lain kadang-kadang ada pertengkaran. Karena udah pada sukses semua, juragan ini, juragan itu dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kalau saya ke Malang masih bisa lah kumpul semua plus anak-anaknya plus istrinya. Nah, bukan istri-istrinya ya Bu, plus istrinya. Karena insya Allah rata-rata kami muwahid ya kan, beristri satu. Ya. Itu yang perlu ditebali Bu, jadinya masya Allah. Benora emosi. Itu dan terakhir Bu, saya kan kelupaan terus. Selama 3 pertemuan sebelumnya itu saya tidak sebutkan satu dalil ya atau dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat kalau kata guru saya yang paling simpel memang ya uang itu di tangan. Ya kan bukan di hati. Niki kita ngomongnya enak tapi prakteknya susah. Serius, susah banget. Susah banget. Apalagi saya pas ketika ngisi di nopo niku Papua niku. Wong sugih sini guru niku lho. Golf niku lho, bas. Saya diajak golf langsung encok bagian sini saya. Karena biasanya badminton malah kon golf karena baru pertama kali. Makanya kayak bingung buang duit, kayak bingung buang uang. Ya, makanya jenengan sing tesih dititipi dan lain sebagainya, ayo dibrol nih dan lain sebagainya. Mumpung apa? Kita masih sugeng, masih hidup dan lain sebagainya. Dan terakhir sebelum saya cerita ini, di rumah abah saya itu di Magetan, satu jeret itu, misal dari depan sana sampai pojok sana, ada sekitar 10 rumah di pinggir jalan itu, 7 rumah kosong semua, orangnya sudah meninggal. Bapak saya qadarullah ketua RW, bakat mumet ini. Salah dewe kan jadi ketua RW, saya bilang gitu sama abah itu. Jadinya itu dititipin kunci-kunci rumah-rumah itu.
Dan pas saya